Hail Satan. Halo semuanya, kembali lagi di Plot Harian Movie. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film horror thriller yang dirilis pada tahun 2024, berjudul Longlegs. Film ini akan menceritakan seorang agen FBI bernama Lee Harker yang ditunjuk untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai yang telah terjadi selama 30 tahun terakhir. Anehnya, sang pembunuh yang dinamai Longlegs itu selalu meninggalkan pesan di setiap kejadian setelah melakukan aksinya. Dan entah mengapa, Harker yang saat itu merupakan rekrutan baru FBI malah dipercaya untuk melacak keberadaan Longlegs. Dengan masa lalu kelam dan berbagai masalah yang dihadapi, Harker harus berjuang untuk mengungkap sosok misterius yang terus-menerus meneror para penduduk itu. The almost birthday girl. Dan seperti biasa, sebelum menceritakan perjalanan Harker lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal kisah memperlihatkan Harker kecil yang akan berulang tahun yang ke-10 tak sengaja bertemu dengan seorang pria misterius yang mengatakan hal yang tak ia mengerti. Setelahnya, scene pun langsung berpindah ke Harker yang kini telah tumbuh dewasa dan baru saja direkrut oleh FBI. Saat itu, tugas pertamanya adalah menyelidiki kasus di sebuah perumahan bersama seorang temannya yang bernama Horatio. Karena Harker memiliki intuisi yang tajam, ia pun dengan mudah mendeteksi pelakunya yang bersembunyi di salah satu rumah. Namun sayangnya, Horatio yang belum siap akhirnya harus ditembak hingga kehilangan nyawanya. Sementara Harker yang melihat kejadian itu langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan menodongkan senjatanya ke pelaku. Beberapa hari setelahnya, salah satu petinggi FBI yang bernama Carter dan temannya Browning menanyai Harker tentang hasil tes angka yang berhasil dipecahkannya 8 kali berturut-turut. Dan karena hasil itu pula, Harker diminta untuk membantu memecahkan kasus pembunuhan yang telah terjadi selama 30 tahun terakhir di 10 keluarga berbeda. Anehnya, meski para pelaku diidentifikasi sebagai masing-masing kepala keluarga, namun ditemukan juga surat teka-teki alfabet yang tak pernah dibuat oleh para pelaku maupun korbannya. Lalu agar Harker bisa membantu, ia pun diajak untuk melihat seluruh berkas pembunuhan itu. But there's no signs of forced entry. Setelah seharian memeriksa seluruh berkas kejadian, Harker pun menyadari beberapa kejanggalan, seperti tak ada tanda-tanda masuk secara paksaan, yang berarti si pelaku yang bernama Longlegs itu seharusnya memang telah berada di rumah untuk menghabisi seluruh korbannya. Namun masalahnya, tak ada satupun bukti yang menunjukkan kalau Longlegs pernah berada di sana, dan kemungkinan ia memerintahkan para kepala keluarga untuk menghabisi keluarganya sendiri entah dengan cara apa. There's only the bodies of the victims, and they've all been killed with something from inside the house. Lalu karena tak menemukan petunjuk apapun, Harker akhirnya diminta untuk pulang dan melanjutkan penyelidikannya keesokan hari saja. Singkat cerita, baru saja tiba di rumah, Harker mulai diteror oleh sesuatu. Dan saat memeriksa keadaan, ia pun tak sengaja melihat surat dengan teka-teki yang sama seperti yang ditinggalkan Longlegs ke para korbannya. Lalu keesokan harinya, kembali terjadi pembunuhan satu keluarga yang dilakukan oleh Longlegs. Dan entah mengapa, sebelum melakukan pemeriksaan, Harker langsung mengetahui kalau salah satu korbannya adalah seorang gadis yang berumur sekitar 10-14 tahun. And the girl's birthday was the 14th? Seems like it.
Lalu tak lama setelah melihat para korban, Harker pun kembali berusaha keras untuk memecahkan pesan yang ditinggalkan Longlegs. Setelah menemukan kejanggalan lainnya, Harker kembali menemui Carter dan memberitahu kalau ia telah menemukan pola berulang pembunuhan Longlegs, di mana salah satu korban di setiap keluarga pasti mempunyai putri yang akan atau sudah berulang tahun yang ke-10 dengan jarak tepat 6 hari. Dan salah satu contohnya adalah keluarga Carrie. Saat pendeta lokal melakukan kunjungan mingguan, ayah Carrie tiba-tiba mengamuk dengan membawa kapak, lalu membunuh pendeta itu, keluarga, dan dirinya sendiri. Beruntungnya, Carrie yang 6 hari lagi berulang tahun sedang berada di sekolah, jadi dia selamat dari pembantaian itu. Dan dari semua temuannya, Harker pun berkesimpulan kalau Longlegs akan melakukan aksinya lagi dalam 3 hari ke depan. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua pun langsung pergi untuk menemui Carrie yang telah beranjak dewasa dan harus dirawat di rumah sakit jiwa setelah kejadian yang menimpa keluarganya. Masalahnya, saat ditemui, Carrie mengatakan kalau ia pernah melihat Harker atau setidaknya yang mirip dirinya pernah berada di rumah Carrie. Lalu saat ditanyai tentang kedua orang tuanya, ingatan Carrie pun langsung menuju ke kejadian mengerikan itu, di mana ada sebuah boneka yang membuat kedua orang tuanya secara tiba-tiba mengamuk hingga akhirnya menghabisi seluruh orang yang ada di sana. Masalahnya, setelah boneka yang dimaksud ditemukan dan diperiksa, sama sekali tak ada keanehan apapun pada boneka itu. Meski Harker yakin kalau boneka itu adalah media yang digunakan Longlegs, namun Carter sama sekali tak percaya. Sebaliknya, melihat keanehan Harker, Carter pun akhirnya mengatakan kalau ia telah melihat seluruh berkas dirinya. Dan ternyata, 6 hari sebelum Harker berulang tahun yang ke-10, sang ibu tercatat pernah menelpon kantor polisi karena melihat seseorang yang mencoba mendekati putrinya. Tak hanya itu, Harker juga sudah beberapa tahun tak pernah berbicara pada sang ibu karena ibunya berperilaku aneh. Kini, untuk mengetahui identitas pria yang dimaksud, Carter meminta agar Harker mau berbicara pada ibunya lagi. Singkat cerita, Harker pun menjalankan perintah atasannya itu dengan menemui ibunya lagi yang bernama Ruth dan kini hidup seorang diri. Namun sayangnya, saat bertemu dan ditanyai mengenai pria misterius itu, sang ibu terlihat sedikit marah sambil mengatakan kalau mereka tak pernah bertemu siapa-siapa. No one ever came to visit us. Dan pada akhirnya, Ruth mengganti percakapan mereka dengan mengatakan kalau ia masih menyimpan mainan masa kecil Harker di kamarnya. Karena sang ibu tak dapat dimintai keterangan, Harker pun mencoba untuk mencari buktinya seorang diri dengan memeriksa barang-barang masa kecilnya. Dan disinilah ia tanpa sengaja melihat foto seorang pria yang ternyata memang pernah mendatangi mereka. Dan Harker pun percaya kalau pria itulah yang bernama Longlegs. Keesokan harinya ia pun kembali mendatangi Carter dan memberitahu tentang kecurigaannya pada si pria. Lalu dengan bermodalkan foto yang Harker miliki itu, Longlegs atau yang bernama asli Cobble itu pun akhirnya tertangkap. Dalam penyelidikan, Cobble sama sekali tak memberikan informasi apapun dan ia terus memanggil nama Harker sambil menyanyikan lagu ulang tahun. Selesai menonton video interogasi itu, Browning mulai ragu apakah Cobble memang pelakunya. Apalagi pria itu sama sekali tak memiliki catatan kriminal apapun. Karena tak menemukan bukti kalau Cobble adalah pelakunya, Harker pun jadi berpikir kalau masih ada anggota lain yang bekerja sama dengan Cobble. Apalagi Cobble sendiri memang dikenal sebagai pria yang memuja iblis dan memang ialah yang menulis teka-teki di setiap kejadian. Dan jika mereka hanya memenjarakan Cobble saja, maka kemungkinan akan ada satu kasus lagi karena anggota sekte yang Cobble ikuti masih bebas berkeliaran. Tak ingin itu terjadi, Harker pun memutuskan untuk menemui Cobble dan menginterogasinya. Namun saat ditanyai tentang siapa orang yang membantunya, Cobble malah memberikan sebuah teka-teki yang tak bisa dipecahkan. Karena kesal, Harker pun mengancam kalau Cobble tak akan bisa keluar dari sana. Mendengar itu, Cobble pun akhirnya mengakhiri dirinya sendiri dengan menghantamkan kepalanya ke meja. Namun sebelum melakukan aksinya, Cobble sempat mengatakan, Why don't you ask your mommy?
Dan setelah itu, Hail Satan. melihat tahanannya kehilangan nyawa sia-sia tanpa mendapatkan bukti apapun, Carter begitu marah pada Harker. Ditambah, Carrie juga baru saja mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melompat dari atas gedung. Dan Carter yakin kalau Coble adalah pelaku tunggal dari kasus yang telah mereka tangani itu tanpa melibatkan orang lain ataupun ilmu hitam. Setelah Carter pergi, Browning memutuskan untuk mengantar Harker pulang ke rumahnya. Namun sayangnya, sang ibu diam-diam menyerang Browning saat Harker berada di dalam rumah. Lalu setelahnya, Ruth juga menembak sebuah patung yang membuat Harker tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya saat ia berusaha menghentikan sang ibu. Dan di saat itu juga, seluruh ingatannya tentang kejadian saat Coble menemuinya mulai muncul kembali. Diceritakan kalau sang ibu benar-benar menyayangi Harker. Hingga suatu ketika, Coble yang merupakan pembuat patung datang menghampiri mereka dengan alasan kalau ia mengantarkan sebuah patung dari gereja. Karena pihak gereja tahu kalau Harker akan berulang tahun 6 hari lagi. Masalah pun muncul saat sang ibu tahu kalau boneka itu adalah media sang iblis untuk mengambil Harker kecil. Dan karena tak ingin kehilangan anaknya, Ruth akhirnya melakukan perjanjian di mana ia akan membantu aksi Coble dan sebagai gantinya nyawa Harker akan diampuni. Semenjak saat itu, ia bekerja dengan menyamar sebagai suster biara yang mengantar boneka iblis itu ke setiap rumah yang akan mereka jadikan target. Lalu karena melihat begitu banyaknya korban akibat ulahnya, sang ibu pun mulai berperilaku aneh seperti terkena gangguan kejiwaan. Singkat cerita, Harker pun mulai sadar kembali karena mendengar suara telepon. Namun saat diangkat, terdengar suara seseorang yang mengatakan tentang ulang tahun seorang anak bernama Ruby yang ternyata merupakan anak dari Carter. Dengan cepat Harker pun langsung mendatangi atasannya itu. Lalu sesaat setelah sampai dan dipersilakan masuk, ternyata sang ibu yang telah menyamar menjadi suster gereja sudah berada di sana dengan boneka iblis itu. Perlahan, Carter mulai terpengaruh si boneka iblis. Sampai pada akhirnya, tanpa sadar ia membunuh sang istri lalu berusaha menyerang Harker. Dan dengan terpaksa, Harker pun menembaknya hingga tak bernyawa. Dan di akhir cerita, karena sang ibu berusaha menyerang Harker yang ingin melindungi Ruby, maka ia juga harus berakhir di sana dengan tembakan tepat di kepalanya. Begitulah akhir dari Longlegs. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie. Hail Satan.